Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lanjut pembahasan kita di gangguan sistem jantung, pembuluh darah dan limpatik part 2-nya. Yang sebelumnya memang yang kita bahas adalah yang sistem pernapasan. Kita ke yang sistem jantung sekarang, yang untuk pembahasan materi persiapan uji kompetensi. Oke. Di pembuluh darah, jantung, dan limpatik yang harus kalian kuasai di fokus pengkajian, karena kadang ada soal yang menanyakan tentang temuan-temuan yang harusnya ditemukan pada saat pengkajian, yang jadi harus tahu dulu yang normalnya sama. Pokoknya harus tahu nilai normalnya untuk menentukan masalah kayak gitu ya. Oke. Di pemeriksaan fisik di pembuluh darah jantung, eh, nanti kita bahas yang normal dulu. Nanti per partnya kayak SKA, CHF, hipertensi dan lain-lain, kita bahas satu-satu selanjutnya ya. Oke. eh untuk SKA biasanya sindrom koroner akut, yang dilihat adalah faktor pencetus iskeminya apa, kemudian komplikasi dari iskeminya apa, penyakit penyertanya apa, kemudian lihat dari hasil pemeriksaan diagnosa bandingnya apa. Kemudian kalau untuk bunyi-bunyian auskultasinya, eh, harus tahu dulu ya, yang normalnya kan bunyinya hanya S1 S2 ya. Kalau ada bunyi jantung S3, itu nggak normal kecuali pada anak-anak, itu anak bayi baru lahir biasanya masih ada. Kemudian karena jantung dan paru itu apa ya, chemistry-nya sangat baik gitu ya. Jadi kalau ada kelainan pada jantung, biasanya ditemukan juga gangguan pada pernapasannya. Temukan ronggi halus. Kemudian harus dilihat juga ini nih, harus jadi wanti-wanti hipertensi, hendaknya harus selalu diperiksa untuk melihat adanya komplikasi dari iskemi. Kemudian kalau ada regurgitasi katup mitral, itu juga pada penyakit jantung ya, itu di vignette kadang muncul juga ya. Kemudian ini yang muncul biasanya di vignette tuh hipotensi, diaporesis itu berkeringat gitu ya. Kemudian ronki basah di parunya halus. Kemudian udem paru yang tadi saya bilang, karena jantung dan paru saling keterkaitan gitu ya. Kalau ada gangguan di jantung, biasanya di pernapasan di paru juga bermasalah. Kemudian ini yang sering muncul nih, kalau pasiennya mengalami perikarditis, biasanya di auskultasi terdengar bunyi pericardial friction rap. Oke, gitu ya. Kemudian hasil lab yang suka ditanya, biasanya hasil pemeriksaan kayak gini. Kalau pada 1 sampai 2 jam serangan, biasanya yang meningkat adalah enzim troponin. Kalau CPKMB itu biasanya meningkat setelah 12 sampai 24 jam. LDH biasanya 24 sampai 36 jam. Itu paling. Kemudian derajat NIHA, klasifikasi menurut NIHA gitu ya. Untuk kelas ini gagal jantungnya biasanya kayak gini. Ini untuk CHF ya. Kelas 1, 2, 3, 4. Ini jarang sih ditanyakan, cuman biasanya muncul di vignette untuk menentukan intoleransi aktivitas. Masalah intoleransi aktivitas ini ada derajat, kita harus ada derajat NIHA-nya. Kalau kelas 1 biasanya dia punya penyakit jantung tapi nggak punya keterbatasan dalam beraktivitas fisik. Kalau derajat 2, dia punya penyakit jantung tapi keterbatasannya biasanya hanya setelah dia beraktivitas. Contoh biasanya kalau di vignette, pasien merasa sesak kalau berjalan.
naik tangga, itu derajat 2. Tapi nah ini kan sulit bernapas kalau sudah beraktivitas. Nah, kalau derajat biasanya yang di vignette tuh yang dimunculkan yang derajat 2-nya. Kalau derajat 3 dia punya keterbatasan aktivitas. eh jadi dia nyamannya pada kondisi istirahat. Kalau melakukan aktivitas kecil aja dia bisa memicu gejala gagal ginjal gitu ya. Itu derajat 3. Kalau derajat 4 eh dia bahkan pada saat istirahat pun dia menimbulkan pemburukan atau gagal jantungnya semakin memburuk gitu ya. Itu derajat 4. Nggak akan ditanya sih derajat berapanya, tapi ini sebagai dasar kalian menentukan masalah keperawatan nanti untuk intoleransi aktivitas. Oke. Kemudian derajat UDEM ini untuk menentukan masalah keperawatan kelebihan volume cairan. Kadang ini ditanya juga sih derajat UDEM, ada juga ditanya menentukan derajat UDEM. Tapi lebih banyaknya kayak gini. Untuk menentukan diagnosa keperawatan kelebihan volume cairan itu harus ada UDEM dan derajat UDEM-nya. Oke, tapi kita bahas juga lah derajatnya, takut ditanya kan. Kalau derajat 1, ingat aja lah 1, 3, 3, 5, 5, 7 sama 7. Itu aja. Kalau derajat 1 dia kedalamannya 1 sampai 3 mili kembali dalam 3 detik. Derajat 2 3 sampai 5 mili kembali dalam 5 detik. Derajat 3 5 sampai 7 mili kembali dalam 7 detik. Derajat 4 kembali kedalamannya 7 mili kembali dalam 7 detik. Ini hafal juga ya, bagusnya. Nah, kemudian kadang yang ditanya adalah lokasi infaknya. Nah, ini silahkan dihafal karena sering muncul juga. Kalau dia kita langsung aja terangkan. Kalau dia ada ST elevasinya di V1 V4, maka oke, di sini ya, kalau V1 V4, maka dia lokasi infaknya ada di anterior. Kalau 1 AVL V5 V6 dia di lateral. Kalau 2 3 AVF lokasi infaknya di inferior. V7 V7 sampai V9 itu dia letak infaknya di posterior. Kalau di ventrikel kanan maka kita lihat dia V3R sama V4R, ngukurnya ke kanan EKG-nya gitu ya. Ini wajib dihafal juga untuk mengetahui di mana lokasi infaknya. Biasanya ini ke curah jantung juga nih. Ada ini curah jantung datanya. Kemudian menentukan frekuensi ini jarang sih ya. Jarang, tapi kalau mau silahkan, tapi jarang lah muncul. Oke, kita bahas kasus per kasus. Pertama sindrom koroner akut dulu. SKA. Biasanya kalau muncul diagnosanya di vignette, misalkan seorang laki-laki umur sekian dirawat di penyakit dalam internal jantung atau di CICU intensif jantung atau dibawa ke IGD, biasanya kayak gitu ya. Mengeluh nyeri dada, itu sindrom koroner akut nih. Adanya nyeri itu SKA ya, angina pectoris. Biasanya nggak jauh-jauh masalah keperawatannya nyeri. Kalau skalanya lebih dari 5 6 nyeri. Tindakannya apa? Manajemen nyeri juga. Biasa dikasih apa? ISDN, isosorbitdinitrat atau nitrogliserin. Kayak gitu ya. Biasanya berlangsung 3 sampai 5 menit di sini. Kadang suka tertukar dengan nyeri lambung, tapi nggak jarang. Biasanya ininya di nyeri aja. Nanti dimunculkan skalanya. Nanti kita lihat di soal ya. Khasnya di keluhannya biasanya kalau dia SKA atau ya sindrom koroner akut, mau angina, mau STEMI, mau unstabil angina pectoris, mau STEMI mau non STEMI, biasanya kayak gini nih. Nyeri dada sebelah kiri di vignette-nya. Nyerinya menjalar ke bahu, lengan, tenggorokan, rahang dan punggung. Di vignette ini biasanya muncul, nggak akan ditanya di soal jawaban, nggak akan, tapi biasanya muncul di vignette-nya tanda SKA seperti ini. Gambaran EKG-nya ST diversi, ST elevasi, itu STEMI non STEMI tadi, atau kalau nggak ada UAP, unstabil angina pectoris atau angina pectoris. Maka masalah keperawatannya biasanya yang diangkat kalau ditanya masalah keperawatan, kalau ada muncul kayak gini SKA, nyeri dada akut,
biasanya disertai dengan kalau mau ngangkat nyeri harus ada skala nyeri, harus ada skala nyerinya, skalanya harus ada. Oke, skala nyerinya pasti berat ya, lebih dari 5. Kemudian resiko penurunan curah jantung jarang sih ya. Cemas kadang-kadang muncul. Kemudian oke, dan intervensi keperawatan utamanya bed rest ini atau aktivitas sesuai toleransi ini, kalau biasanya masalah keperawatannya adalah kita pilih intervensi perawatan utamanya kalau masalah keperawatannya muncul intoleransi aktivitas tadi. Kemudian manajemen stres ini enggak, biasanya manajemen nyeri yang biasa di ini, karena biasanya skala nyeri. Kalau bed rest ini lebih ke CHF biasanya. Kemudian aspirin biasanya ISDN ya yang di ininya, bukan aspirin yang jadi pilihan. Opioid itu terakhir kalau misalkan dengan ISDN tidak mempan, nyerinya masih tidak berkurang gitu kan. Trombolitik ini jarang juga dimunculkan. Kemudian di vignette biasanya muncul kalau pada SKA, karakteristik nyeri pada pasien SKA biasanya rasa nyerinya tertekan daerah retrosternal, tadi sudah dibahas ya, menjalar ke kiri ke leher, kemudian ke area interskapuler ke bahu, kemudian kalau nggak ke bahu ke epigastrium, biasanya tertukar dengan sakit lambung biasanya pada pasien ya. Kemudian berlangsung selama tadi 35 menit atau bisa lebih dari 20 menit, bisa intermittent, jarang, atau persisten menetap. Sering juga disertai diaporesis. Diaporesis itu berkeringat berlebih gitu ya. Kemudian mual muntah, nyerinya nyeri di bagian abdomen, sesak napas atau bisa sampai sinkop, pingsan gitu ya. Tiba-tiba nggak sadar diri. Kemudian gagal jantung atau biasa CHF yang dimunculkan, tanda gejalanya biasanya muncul sesak kalau dia gagal jantung kiri. Kalau dia bengkak biasanya gagal jantung sebelah kanan. Masalah keperawatan utama pada pasien CHF atau gagal jantung biasanya penurunan curah jantung. Kita mau ngangkat penurunan curah jantung ini, datanya biasanya yang diangkat harus ada data CTR. CTR-nya lebih dari 50 per persen. Oke, maka kita angkat penurunan curah jantung, atau datanya pada ekokardiograf pada pemeriksaan USG ekokardiogram biasanya ada pembesaran jantung, maka kita angkat penurunan curah jantung. Kalau intoleransi aktivitas tadi kita bilang ada datanya tadi NIHA-nya gitu ya, pasiennya sesak ketika beraktivitas kayak gitu ya. Kemudian gangguan perfusi jaringan perifer ini muncul kalau ada data CRT-nya lebih dari 2 detik. Kan normalnya kurang dari 2 detik ya. Kalau lebih dari 2 detik CRT-nya kadang di muskulo juga muncul ini, tapi kadang di ini juga muncul. Ini kita ambil gangguan perfusi jaringan perifer. Kalau kelebihan cairan, datanya harus menunjukkan adanya udem. Harus ada udem dan derajat udemnya gitu ya. Nah, intervensi keperawatan utamanya peningkatan pompa jantung, bisa pakai pacemaker biasanya, atau penurunan batasi aktivitas tadi sudah kita bahas. Oke, kemudian hipertensi biasanya didefinisikan dia hipertensi kalau dia ada peningkatan sistol yang menetap minimal selama 3 bulan. Kalau dikategorikan dia prehipertensi, sistoliknya 120 sampai 139, diastoliknya 80 sampai 89. Itu pre.
Kalau stage 1 140 sampai 159 sistoliknya, diastoliknya 90 sampai 99 mm air raksa. Stage 2 dia sistoliknya 160, diastoliknya 100 mm air raksa atau lebih. Itu udah stage 2 gitu ya. Jadi ini nggak muncul sih, tapi bisa dipakai untuk jadi acuan data nanti. Ini bisa di komunitas juga muncul nih. Komplikasinya kalau dari hipertensi ini stroke biasanya di vignette kayak gitu ya. Kasusnya stroke karena hipertensi kayak gitu. Masalah keperawatannya, kalau untuk ini nih, maka masalah keperawatannya adalah resiko cedera kayak gitu ya. Intervensinya ya tadi, berat badan, kemudian aktivitas, dan obat-obatan tadi ya, dan hindari faktor resiko. Obat-obatnya sih nggak pernah ditanya gitu ya. Kemudian untuk diagnosa dan evaluasi keperawatannya tadi sudah kita bahas sih, sambil ada penurunan cardiac output, curah jantung atau penurunan curah jantung. Datanya tadi apa? Harus ada CTR nya lebih dari 50%. Data yang lain apa biasanya? Ini yang sering ini. Kemudian ini. Kemudian hasil EKG-nya tidak normal. Kemudian vena jugularis meningkat kayak gitu ya. Sinkop gitu ya. Nah, itu curah jantung. Kalau di SKA biasanya yang diangkat ini nyeri. Gampang, ininya apa? Skala nyerinya gitu ya. Skala nyerinya. Nyerinya harus berkurang langsung. Terus kalau perfusi jaringan perifer tadi harus ada data CRT-nya lebih dari 2 detik tadi ya. Tanda Homan positif juga tuh biasanya. Kemudian kelebihan volume cairan. Kalau kelebihan volume cairan harus ada derajat udem dan harus ada udemnya gitu ya. Ada udem, kemudian ada derajat udem. Itu sih ininya ya. Evaluasi hasil yang diharapkan, udemnya berkurang. Intervensinya biasanya batasi cairan. Itu kalau untuk kelebihan volume cairan. Kalau untuk intervensinya, untuk manajemen nyeri di SKA biasanya yang sering muncul adalah dikasih ini, dikasih aspirin ini untuk mengurangi nyeri, atau ini dikasih nitrogliserin. Kalau nggak ada dikasih ISDN gitu ya. Ini yang biasa ditanya, dikasih ini adalah cara pemberiannya. Ini di bawah lidah kalau ISDN tadi ya. Kalau nggak mempan baru dikasih morfin gitu ya, secara intravena. Oke. Ini kalau dikasih nitrogliserin ada cara pemberiannya juga. Ini kadang ditanya juga, dia maksimal 3 kali setiap 15 menit, dalam 15 menit. Jadi diulang pemberiannya. Untuk pemberian NTG itu setiap 5 menit kita evaluasi nyerinya. Kalau nyerinya tidak berkurang, kasih lagi dengan dosis yang sama maksimal 3 kali. Jadi selama 15 menit tadi. Kayak tadi. Itu kadang muncul juga. Clopidogrel enggak lah, jarang. Kemudian yang muncul juga di kardio itu adalah pemasangan sadapan dari EKG. Kalau V1 dia di sebelah kanan, ICS 4 di sebelah kanan sternum. Kalau V2 ini aja lihat gambar. V1, V2 di sebelahnya, sebelah kirinya. Kemudian setelah pasang V1, V2 kita pasang V4. V4 di mana? Jadi urutannya pasang V1, pasang V2, langsung pasang V4. Jangan pasang V3 dulu. V4 letaknya di mid clavikula sebelah kiri. Baru pasang V3. V3 di antara V2 dan V4. Baru pasang V5. V5 di aksila sebelah depan kiri di bagian depannya. V6 di mid aksila
sejajar dengan aksila lain gitu ya, V6. Oke, next. Kemudian tadi kan ada posterior kan dilihat V7, V8, V9. Kalau V7 dia di garis aksila bagian 8 sejajar V4, tapi jarang muncul nih. V7, V8, V9 biasanya yang muncul hanya sampai sini aja. V1 sampai V6. Ini yang sering muncul. V7, V8, V9 ya nggak apa-apa lah, ini sebagai suplemen aja buat kalian gitu ya. Yuk ke bagian belakang. Biasanya V7, V8, V9 diperiksa kalau dia yang kenanya inferior gitu ya, di 23 APF kena, baru kita pasang V7, V8, V9. Kemudian ke kanan juga, ke V3R sampai V9R juga dia dipasang sebelah kanan. Memang jarang sih, mungkin kalian juga jarang mungkin ya ininya menemukan di lapangan gitu. Oke. Kemudian yang muncul yang selain itu, ini di KGD juga muncul adalah tentang DC shock gitu ya. Yang ditanya biasanya adalah dia shockable atau unshockable gitu ya. Nah, gini, membedakan antara shockable sama unshockable. Kita lihat dia VT atau VF aja. VT VF atau asistol atau PA. Kalau dia asistol atau PA atau ada PA atau pulseless activity, jadi dia ada aktivitas listrik jantungnya tapi dia nggak tanpa nadi, nggak ada nadi. Nah, itu PA namanya. Atau asistol atau tit lurus, itu jangan dilakukan DC shock gitu ya. Nah, itu kalau yang shockable itu kalau di monitornya muncul VT atau VF. Tapi dengan catatan untuk VT itu kalau dia muncul VT kita harus cek nadinya dulu. Kalau VT dia nggak ada nadinya, maka masuk ke PA, unshockable. Jadi kalau soalnya kayak gini, misalkan muncul pasien tidak sadarkan diri, kemudian dilakukan RJP, kemudian dicek iramanya, muncul iramanya VT. Apa yang harus dilakukan tindakan oleh perawat? Cek nadi dulu. Jangan langsung dilakukan DC shock, cek nadi dulu. Tapi kalau VF dia tanpa cek nadi itu langsung aja dilakukan DC shock. Kalau VF, kalau VT harus cek nadi dulu. Itu sih biasa yang ditanya. Kadang juga ditanya obat-obatannya, tapi jarang lah ya, hanya shockable unshockable aja biasanya yang dasar kayak gitu. Fibrilasi ventrikel jarang, takikardi vertikal ini sih apa ya, harus tahu normal dulu ya, mana sinus, ritem, irama jantung yang normal kan dia 60 sampai 100 gitu ya, harus tahu aja gitu ya. Kalau di bawah 60 bradi, kalau di atas 100 taki. Kemudian harus tahu juga irama gitu ya, untuk di jantung ya, untuk EKG. Ya harusnya itu tadi saya terangkan juga untuk yang ini, cuman untuk menghemat durasi. Nanti kalau ada yang mau silahkan di komen aja. Jangan lupa subscribe-nya kalau mau lebih lanjut gitu ya, mana yang belum paham. Nah, kalau dia sinus, dia gelombangnya harus lengkap. Ada gelombang PQRS, T-nya itu harus lengkap gitu ya. Gelombang PQRS T-nya harus lengkap. Tapi kalau tidak sinus, nggak ada salah satu, itu udah nggak sinus gitu ya. Tandanya kayak gitu aja sih kalau untuk menentukan pilihan mana dia sinus takikardi, sinus bradikardi, atau bukan sinus, ventricle takikardi atau ventricle fibrilasi kayak gitu ya. Pasti hilang PQRS-nya untuk menentukan pilihan kayak gitu sih. PA tadi sudah, asistol sudah. Kemudian untuk kelebihan volume cairan biasanya ini nih yang ditanya untuk evaluasinya. Intake outputnya dicek, ini untuk kelebihan volume cairan. Kemudian ini urin output, yang normalnya urin output itu 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau ditanya untuk evaluasi, misalkan di sana seorang pasien CHF ada UDEM bla 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 bla, kemudian dikasih terapi anti diuretik. Ini tentang kelebihan cairan ya.
Apa yang harus dievaluasi? Yang dievaluasinya kalau dikasih antidiuretik ya biasanya urinnya, urin outputnya. Misalkan di sana berat badannya 50 kilogram, maka urin output normalnya ya ini dikalikan ini 0,5 dikali 50 berarti 25. 1 dikali 50 berarti 50. Berarti normalnya 25 sampai 50 cc per jam begitu. Kadang muncul juga nih. Nah, itu mungkin dari saya untuk materinya dulu. Kita lanjut ke part 2 nya tentang soal. Oke, sekian guys, nanti lanjut untuk apa namanya yang jantung tentang pembahasan soalnya. Oke, see you di part 2 soal, bahas soal jantung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi kita dibahas soal tentang jantung.